Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, senang, dan gembira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali pada materi adab bersama Ustazah Fira. Sebelum kita mulai, kita akan doa sebelum belajar bersama-sama. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, pada materi adab hari ini mengenai adab ketika di rumah. Selanjutnya, yaitu adab memasuki suatu tempat atau rumah. Yang pertama, hendaknya mengucapkan doa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Amin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 5096. Yang kedua, memberi salam kepada penghuninya. Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 61 yang artinya, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Lalu yang ketiga, mengawali keberadaannya di rumah dengan bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW apabila masuk ke rumahnya memulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rumah adalah tempat berkumpulnya anggota keluarga ketika melaksanakan sebagian aktivitas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah telah mencontohkan dan memberikan tuntunannya bagaimana seharusnya kita memperlakukan dan beraktivitas dalam rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa pentingnya peran rumah dan keluarga dalam kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan rumah yang islami adalah rumah yang dibangun semata-mata hanya untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah. Yang pertama, tentang kebersihan dan kesucian. Seorang muslim akan sangat memperhatikan kedua masalah tersebut, yaitu kesucian dan kebersihan, dalam waktu yang sama. Dalam usaha mewujudkan kebersihan, hendaklah seorang muslim memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah seorang muslim dan anggota keluarganya membiasakan untuk tidak membuang sesuatu atau sampah kecuali pada tempat yang sudah disediakan. Lalu yang kedua, hendaklah kaum wanita atau istri mengatur waktu tertentu untuk mencuci pakaian dan perabotan bekas makan. Lalu yang ketiga, hendaklah anggota keluarga memperhatikan barang-barang yang sering terkena debu, kemudian membersihkannya. Yang keempat, hendaklah ada waktu tertentu yang telah disepakati untuk membersihkan rumah. Yang kelima, hendaklah setiap anggota keluarga mempunyai jadwal mandi tersendiri. Dan yang terakhir, hendaklah penghuni rumah menata rumahnya sehingga terbebas dari polusi udara yang tak sedap, yang membahayakan penghuni rumah itu sendiri atau tetangganya. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah kebersihan dapur, kamar mandi, dan WC. Jadi, jika teman-teman melihat kondisi rumah teman-teman misalnya ada debu atau ada sampah, boleh langsung segera untuk dibersihkan.
Lalu yang kedua, mengatur dan menata interior rumah. Yang pertama, hendaklah semua apa yang ada di dalam rumah tertata dengan rapih dan ditempatkan pada tempatnya. Apabila kita menggunakan suatu barang, hendaklah kita letakkan kembali pada tempatnya. Adapun waktu yang tepat untuk menata dan merapikan rumah adalah waktu di pagi hari. Lalu yang kedua, setiap anggota keluarga diharapkan tidak memaksakan kehendaknya sendiri dalam menata barang-barang yang ada. Akan tetapi, hendaklah membiasakan meletakkan suatu barang pada tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, setiap kamar harus ditata sesuai dengan situasi dan kondisi kamar tersebut sesuai dengan sifat dan kegunaan kamar. Dan yang terakhir, semua barang yang ada di atas meja seperti buku-buku, kertas-kertas penting hendaklah disusun dengan rapi dan baik. Nah, jika teman-teman setelah menggunakan suatu barang, misalnya alat main di rumahmu atau buku pelajaranmu, ketika sudah tuntas digunakan, silakan disimpan lagi pada tempatnya. Lalu pastikan ketika menata kamarmu sendiri, silakan disesuaikan dengan sifat dan kegunaan atau fungsi dari kamar itu. Misalnya, teman-teman menyimpan makanan di kamar, itu kan tidak sesuai fungsinya ya. Kalau makanan biasanya disimpan di meja makan, begitu. Dan yang ketiga, adab merendahkan suara, menjaga rahasia, dan tidak membuat kegaduhan. Dimanapun suatu keluarga hidup, dia akan mempunyai tetangga, rekan sepergaulan, dan kerabat yang hidup di sekitarnya. Satu atau lebih, karena ingat, sifat manusia adalah makhluk sosial. Dari sinilah ditekankan untuk memperhatikan hak-hak mereka, yaitu tidak saling mengganggu satu terhadap yang lainnya. Di antara kegaduhan yang paling mengganggu di dalam rumah adalah suara yang keras. Lalu yang keempat, menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga. Di dalam rumah Islami harus diterapkan adab pergaulan dan hubungan yang baik. Adab terhadap orang tua adalah dengan menghormatinya, taat kepada keduanya, berbuat baik, dan mengistimewakan keduanya. Alhamdulillah kemarin teman-teman telah mempelajari adab terhadap orang tua. Yang kelima, mendirikan sholat. Kita dianjurkan untuk banyak melakukan sholat sunnah di rumah. Lakukanlah sholat-sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat wajib di rumah kita. Misalnya, sholat sebelum dan sesudah sholat zuhur, sebelum dan sesudah sholat isya, dan sebelum sholat subuh. Selain itu juga melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha. Sabda Nabi SAW, jadikanlah sholatmu di rumah, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, membaca Al-Quran. Alangkah indahnya apabila di setiap rumah terdengar ayat-ayat Allah. Dengan membaca Al-Quran, maka malaikat rahmat akan turun membawa kebaikan dan ketenangan dalam rumah kita. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibaratnya seperti kuburan, padahal di dalamnya masih ada penghuninya. Teladan kita, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan dibanjiri pula kebaikan di dalamnya. Sebaliknya, jika rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Dalam riwayat Ad-Darimi. Jadi teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran, silahkan dibaca Al-Qurannya. Insya Allah malaikat akan turun memberikan rahmat kepada kita semua saat di dalam rumah. Selanjutnya yang ketujuh, adab masuk ke kamar orang tua. Seorang anak yang sudah balik wajib meminta izin kepada orang tuanya bila hendak masuk ke kamar khusus keduanya. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
hendaklah hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan, yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balik atau dewasa, di antara kalian meminta izin kepada kalian pada 3 waktu kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kalian. Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk pada kalian, sebagian kalian atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 58. Jadi, bagi teman-teman, ketika ingin masuk ke dalam kamar orang tua, pastikan mengetuk dulu sebanyak 3 kali, karena khawatir mengganggu orang tua kita yang sedang istirahat mungkin saat di kamar. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan proyek hari ini. Yang pertama, rangkumlah materi dari video pembelajaran mengenai adab ketika di rumah, minimal sebanyak 15 kalimat beserta salah satu ayat Al-Quran atau hadisnya. Lalu yang kedua, tuliskan adab apa saja yang sudah kamu lakukan ketika di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab di rumah. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.